أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا وصحوا. Sahimin sahimat rahmatullah. Jumpa kembali kita di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Semoga Allah memberikan penilaian positif. Ya Rabb, amin. Karena Allah dengan isyarat-isyaratnya memberikan petunjuk kepada kita bahwa malam kemuliaan itu akan diberikan kepada hambanya yang jauh sebelumnya sudah mengadakan persiapan. Jadi kalau kita langsung datang pada acaranya, sepertinya jauh bedanya apa yang akan Allah berikan kepada orang yang mengadakan persiapan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Sahabat rahmatullah, malam ini saya akan sedikit menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Di ayat yang akan kita baca, yang akan kita lihat, yang akan kita fahami adalah surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata Husain yang dibaca Husain. Padahal di sini tidak disebutkan Al-Quran. Husain bilang turunkan Al-Quran. Tapi tidak apa-apa. Inna, kalau ada di dalam Al-Quran, inna, ini Allah akan menunjukkan keagungannya, keluar biasanya, kemahasegalaannya. Jadi kalau ada kata-kata inna di depan, Allah akan menunjukkan keagungan. Selain itu, kalau ada kalimat dimulai dengan inna, ini artinya Allah akan melibatkan pihak lain di dalam apa yang akan diceritakan. Example, contoh. Sebenarnya bilang example. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini contohnya. Sungguh kami Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Kami, kata Allah. Artinya Allah melibatkan pihak lain. Allah menciptakan manusia, melibatkan pihak lain. Melibatkan yang namanya bapak dan ibu. Tanpa bapak dan ibu, manusia takkan hadir. Makanya khalaqna, Allah menyebutkan khalaqna. Jadi ada keterlibatan pihak lain. Lain dengan Allah menyebutkan laqad Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Dalam sembahannya tidak boleh menyembah kepada siapapun. Aku ini menciptakan untuk menyembah kepada aku. Lain. Kalau Allah menyebutkan laqad khalaqna, melibatkan ya. Kita kembali ke Al-Qadar. Inna, sesungguhnya kami melibatkan. Anzalna, menurunkannya. Apa yang diturunkan? Al-Quran, kata Habib Husain tadi. Kok tahu? Iya, kok tahu mana Al-Quran? Kalimat Al-Qurannya mana?
Itu yang tidak bisa dijawab. Anzalnahu itu berasal dari kata nazala, artinya turun. Kalau turun itu dari atas ke bawah. Itu sudah pasti. Kalau dari bawah ke atas pasti naik. Ya, itu tidak usah dibahas. Inna anzalnahu, artinya Allah menurunkan bahwa Al-Quran ini berada di dalam satu posisi yang tinggi, diturunkan kepada manusia, dan manusia yang menerima adalah manusia agung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu, sungguh kami menurunkan. Jadi Allah melibatkan pihak lain. Siapa pihak lainnya? Malaikat Jibril yang ngantar kepada Rasulullah. Jadi pakai inna anzalnahu, tidak disebutkan Al-Quran. Biasanya kalau sesuatu yang tidak disebutkan namanya berarti sudah terkenal yang diceritakan. Sebentar lagi Bapak Pangdam akan datang, tidak disebutkan namanya, tapi kalau sudah disebutkan Pangdam, namanya sudah dikenal. Gubernur sebentar lagi akan datang, siapa itu? Tidak usah sebutkan namanya, artinya yang disebutkan itu adalah orang hebat. Sebentar lagi akan datang orang kayak gini, misalnya. Kalau tidak dikenal, siapa sih yang mau datang? Tapi kalau sudah dikenal, disebut aja, tidak usah sampai nama Pangdam, saja ngerti. Dia nanti mau datang. Jadi kenal. Hebatnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini sudah sangat dikenal, karena Al-Quran ini memang ada sejak dulu sekali. Jadi seluruh makhluk kenal kepada yang namanya Al-Quran. Anzalnahu, kehebatan Al-Quran, Al-Quran tanpa disebutkan namanya sudah dikenal. Kalian semuanya tidak tahu. Tadi langsung Sofia bilang Al-Quran tahu, padahal tidak disebutkan sudah. Itu kan karena banyak baca. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam fi Lailatul Qadar. Laila itu arti sebetulnya hitam. Rambut itu pertama, Laila itu artinya juga rambut, karena rambut itu karena gelap. Jadi berkembanglah menjadi Laila itu menjadi malam, karena malam itu gelap dan kesannya. Lailatul Qadar. Al-Qadar, apa artinya Qadar? Lailatul Qadar. Qadar itu mempunyai sedikitnya 4 arti. Nah, kalian sudah semuanya tahu, jadi tidak usah dijelaskan. Yang pertama, Al-Quran mempunyai Al-Qadar mempunyai yang pertama, mempunyai arti kemuliaan. Karena pada malam yang diturunkannya Al-Quran itu pasti Allah, karena Al-Quran itu agung, maka diturunkan pasti pada malam yang agung atau yang malam yang mulia. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang memang oleh Allah muliakan. Jadi Qadar berarti. Yang kedua, Al-Qadar berarti sempit. Pada malam yang sempit. Karena begitu banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu, sehingga kayaknya dunia ini sempit. Bagaimanapun besarnya rumah Jihanin, kalau orang yang tawajuan di rumah Ustaz Jalal datang ke sini, dibilang sempit rumah Jihanin. Tapi kalau yang datang cuma 3 orang, besar Ji, rumah Ji. Begitu besarnya dunia ini, tapi sekali malaikat turun semua dari langit, sempit dunia. Oleh karena itu pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikat, turun malaikat semuanya, maka dunia ini menjadi sempit karena malaikat. Jadi Al-Qadar bisa berarti malam yang sempit. Disebutkan, diartikan sempit juga oleh mufassirin karena waktunya sempit, cuma dari terbenam matahari hatta fajar. Hanya sebentar. Malam kemuliaan hanya sebentar. Nunggu 1 tahun lagi mau.
Yang ke Tiga. yang ketiga Lailatul Qadar, berarti keberkahan. Keberkahan. Atau yufraku fiha kullu amrin, bisa diartikan penentuan, keberkahan yang ditentukan. Artinya Allah menentukan semua apa-apa yang akan ditentukan ke depan. Ditentukan pada Allah. Yang keempat, kadar, ukuran. Jadi waktunya ada ukurannya. Kadar itu ada ukurannya. Jadi setiap kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tergantung ukuran kita. Seperti saya bilang, kalau kita itu makin banyak persiapan berarti kita banyak tempat yang besar. Tapi kalau kita datang ke acara malam Lailatul Qadar itu cuma waktu hari itu juga barangkali cuma bawa gayung, itu mungkin sudah besar gayung. Ngerti? Iya.